sejauh ini sudah berapa banyak pabrik yang tutup dan juga sudah ada berapa banyak karyawan tercatat dilakukan PHK? Selamat sore, nama saya David Leonardi. Hari ini saya mewakili dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan Ibu, menurut data kami ini sampai per hari ini kurang lebih sekitar hampir 30 pabrik Bu yang tutup. Dan karyawan yang sudah di PHK juga kurang lebih sekitar 6.700-an. Ya. Dan dengan melihat kondisi saat ini seperti kayak begini, kami akan perkirakan mungkin di 1 tahun ke depan ini akan bisa menembus sampai 10.000 lagi gitu. Oke. Ini 30 pabrik dan 6.700 orang yang di PHK, artinya ini per Mei 2024 ya Pak? Betul. Oke, apakah Anda melihat jumlah pabrik yang tutup ini meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya Pak David? Jelas. Apalagi terutama semenjak diluncurkan itu Kemendak nomor 8 tahun 2024, itu otomatis memang banyak perusahaan yang mulai sudah tidak kuat gitu, bahkan sampai gulung tikar juga gitu. Ya. Apa yang menyebabkan Anda menilai bahwa Permendak nomor 8 tahun 2024 ini tidak cukup menguntungkan bagi para pengusaha tekstil? Begini ya, ini kan yang sebelumnya itu yang Kemendak nomor 6 tahun 2024 ini kan itu ada istilah perteks. Perteks itu kan itu istilahnya untuk mengawasi barang-barang yang masuk ke kita ya. Jadi kalau misalnya memang si pertek ini dicabut, otomatis barang-barang yang masuk dari luar itu akan menjadi mudah gitu. Ya, apabila barang-barang yang masuk ini dipermudah, ya otomatis buat apa orang beli dari lokal gitu, mending beli dari asing aja gitu. Ya, ditambah harga barang-barang yang masuk ini kan itu adalah pakaian jadi. Ya, sedangkan mereka ini pakaian jadinya itu yang tidak bermerek, yang tidak berbahasa Indonesia, ini kan semua di dalam perteks lah gitu ya. Nah, apabila ini semua masuk gitu ya, kita sebagai manusiawi pasti kita akan memilih beli barang yang baju yang lebih murah dong. Iya. Gitu. Tapi dari segi order atau permintaan baik lokal maupun dari luar nih seperti apa sih Pak trennya? Memang sekarang kalau kita bicara di luar sudah jelas banyak negara-negara juga sekarang kondisi sedang tidak baik, ya, karena berbagai macam hal gitunya. Tapi kita fokus di lokal aja, ya. Sebetulnya Indonesia ini kan adalah negara yang populasinya juga cukup banyak ya, bahkan kelima terbanyak di dunia gitu, ya. Dan negara kita ini juga kan negara produsen tekstil, ya. Nah, apabila kalau misalnya barang-barang ini masuk gitu, ya otomatis ini industri akan jadi runtuh gitu. Ya. Oke, tapi apa sih Pak yang menyebabkan pabrik-pabrik dalam negeri ini dikatakan kurang bersaing dengan barang-barang dari luar begitu Pak? Nah begini, ya memang itu ada perbedaan playing level of field ya, antara negara kita sama negara asing gitu. Nah itu kita kalah di sana. Ya, makanya dengan masuknya barang-barang impor kayak begini, ya otomatis permintaan untuk industri dalam negerinya itu juga berkurang. Apakah dari segi barang-barang yang masuk dengan yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tanah air, ini sama Pak untuk segmennya atau justru sebetulnya memiliki segmen pasar yang berbeda? Ya sekarang kalau yang masuknya ini dalam bentuk pakaian jadi, ya sekarang otomatis dari hilir sampai ke hulu itu kan otomatis akan pelan-pelan akan bertumbang gitu. Karena ya seperti saya bilang, kita mendingan beli pakaian jadi langsung daripada kita harus ngejahit gitu. Ya, itu dampaknya gitu. Oke, lalu sejauh ini apa Pak yang dilakukan oleh mungkin asosiasi untuk bisa memitigasi lagi agar tidak ada lagi pabrik-pabrik tekstil di tanah air yang tutup? Ya, kami terus-terusan berusaha untuk berbicara kepada pemerintah ya. Kami memohon supaya agar si pertek ini agak dicabut. Ya, karena kalau misalnya karena pertek ini adalah pagar
pagar untuk supaya barang-barang itu tidak mudah masuk ya. Tapi sekarang dengan pertek ini dicabut kayak begini gitu, ya kita juga balik lagi kepada pemerintah gitu. Pemerintah tuh apakah ingin negara ini menjadi negara manufacturing atau menjadi negara penjual gitu. Oke, sudah ada komunikasi dengan pemerintah, Pak? Terus Bu, gitu ya. Lalu Ya, kita seperti juga, apa respon dari pemerintah? ya memang kami masih menunggu ya, masih menunggu tanggapan dari pemerintah gitu. Ya, ya ini sudah berjalan sebetulnya sudah 2 tahun gitu. Ya, tapi kita masih menunggu Bu. Artinya masih berjalan dengan alot ya Pak terkait dengan Permendak nomor 8 tahun Iya. 2020. Pak, ada juga yang mengatakan bahwa di samping memang orderan turun, alasan ditutupnya sejumlah pabrik tekstil di tanah air Jawa Barat karena ramai-ramai perusahaan merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah karena dianggap upahnya lebih murah. Apakah betul demikian, Pak? Betul. Sudah ada beberapa perusahaan yang sudah mulai relokasi perusahaannya mereka ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, karena di sana kan upahnya lebih murah dibandingkan upah di Jawa Barat. Akan tetapi itu tidak akan membantu gitu. Karena kenapa? Balik lagi, kalau memang tidak ada pangsa pasarnya, tidak ada permintaan gitu. Ya, mau mereka pindah kemanapun juga, ya tetap aja ini pabrik tidak akan jalan gitu. Sudah berapa banyak Pak pabrik yang tercatat relokasi ke Jawa Tengah? Oh, saya belum ngecek soal itu mah. Ya. Tapi sudah mulai ada. Terkait dengan kenaikan upah yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir, apakah ini juga menjadi faktor bagi pabrik tekstil tanah air ini gulung tikar? Ya jelas. Ini memang maaf bisa diulang lagi? Apakah terkait dengan kenaikan upah dari para buruh yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini juga menjadi satu faktor banyaknya pabrik tekstil yang gulung tikar? Sebetulnya kenaikan upah itu tidak terlalu signifikan ya gitu, karena bukan apa-apa selama kalau misalnya memang yang tadi barang-barang impor ini tidak masuk gitu, kita ini sebetulnya masih ada daya, masyarakat tuh masih ada daya beli gitu. Kita tidak terlalu khawatir ya. Tapi ya upah bukan soal hal yang isu yang penting lah gitu kalau menurut saya ya. Gitu. Oke, artinya permasalahan yang menjadi bottleneck adalah terkait dengan maraknya impor ya Pak yang masuk. Tapi kan sebetulnya terkait dengan produk-produk impor yang masuk terkait dengan tekstil, ini kan baru bukan hanya terjadi 1 atau 2 tahun belakangan, tapi juga sudah terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. Nah, tapi sebetulnya apa sih Pak yang dikritisi oleh para pengusaha tekstil gitu terkait dengan produk-produk impor? Apakah ilegal atau seperti apa Pak? Ya sebetulnya memang yang barang-barang impor ini tuh ada 2 macam ya. Ada yang secara legal dan secara tidak legal juga gitu. Ya justru yang kami sayangkan ini yang ilegal ini pun juga jumlahnya juga cukup signifikan juga gitu. Gambarannya berapa persen Pak dari produk impor? Ya persenan secara persentase? Bisa dibilang itu bisa 60% ke atas Bu. 60%? Betul. Ini 60% apakah baru terjadi atau memang sudah menjadi momok yang menyelimuti industri tekstil tanah air, Pak? Belakangan ini, baru-baru ini. Apakah salah satunya tadi karena faktor Permendak nomor 8 tahun 2004 Anda menilainya? Jelas.